Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul memahami etika syariah dalam melayani nasabah sesuai syariah. Baik, untuk pemateri yang pertama yaitu ada Obid Gitarianto, yang kedua ada Muhammad Ramadhani Wijaya, dan yang ketiga Muhammad Wongku. Untuk pemateri pertama silakan untuk menjelaskan. Pengertian etika syariah. Etika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu ethos dan etikos. Ethos berarti sifat, watak, kebiasaan, tempat yang biasa gitu. Etikos berarti susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi lainnya. Secara terminologi, etika bisa disebut sebagai ilmu tentang baik dan buruk, atau kata lainnya ialah teori tentang nilai. Etika juga disebut nilai normatif karena dalamnya mengandung norma dan nilai-nilai yang dapat digunakan dalam kehidupan. Menurut Bertens, ada dua pengertian etika, yaitu sebagai praktis dan sebagai refleksi. Sebagai praktis, etika berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang baik yang dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan, namun harus dipraktikkan gitu. Etika sebagai praktis sama artinya dengan moral atau moralitas, yaitu apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, pantas dilakukan, dan sebagainya. Etika merupakan cerminan dari pemikiran moral. Kemudian syariah. Secara etimologis berarti jalan, aturan, hukum. Ketiganya berkonotasi positif, yakni jalan yang baik, aturan yang menenteramkan, dan hukum yang melindungi. Dari pengertian secara etimologis tadi, muncullah pengertian secara terminologis bahwa syariah adalah jalan, aturan, dan hukum yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus ditegakkan oleh manusia. Alasannya karena syariah itu common law of Islam, artinya segala titah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan Nabi SAW dalam As-Sunnah wajib dijalani. Namun karakter syariat itu tidak rumit, berat, dan melanggar hak-hak manusia yang asasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Quran Surah Al-A'raf ayat 157. Etika syariah meliputi ketentuan-ketentuan hukum sunnatullah yang bersifat manusiawi dan juga menghubungkan pelaku etikanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut merupakan kewajiban manusia sebagai khalifatu fil ard yang sesuai dengan fitrahnya. Etika bisnis Islam adalah seperangkat prinsip moral-moral untuk menelaah suatu perbuatan yang baik dan yang buruk dalam serangkaian aktivitas bisnis di berbagai bentuk di mana tidak ada batasan dalam jumlah kepemilikan yang berupa harta, barang atau jasa, dan keuntungannya. Namun tetap berlaku pembatasan dalam cara memperolehnya dan menggunakannya karena alasan halal dan haram. Saya Muhammad Ramadhani Wijaya akan melanjutkan presentasi dari Obid. 1. Etika pelayanan. Penerapan pelayanan pada intinya terletak pada komunikasi yang efektif dan beretika. Unsur terpenting dalam komunikasi terletak pada karakter dan cara penyampaian pesan kepada penerima. Adapun pedoman dasar dalam etika adalah impact, yaitu singkatan dari beberapa kata berikut. Integrity, yaitu bertindak benar, jujur, serta dapat dipercaya. Manners, bersikap dan berperilaku sopan, santun, dan disiplin. Personality, memiliki kepribadian, nilai, sikap, dan pendapat sendiri. Appearance, berpenampilan rapi, serasi, dan sebaik mungkin. Consider, mempertimbangkan dan memahami sudut pandang orang lain. Tact, bijaksana dalam berperilaku dan berpikir sebelum berbicara. Terdapat dua jenis prinsip pokok agar etika service work dalam pelayanan kepada pelanggan dapat terwujud, yaitu sebagai berikut. A. Senyum, sapa, salam, sopan, tolong, maaf, dan terima kasih. B. Cepat dan tepat dalam hal pelayanan, dan melayani harus memenuhi dua kriteria sekaligus. Berikut beberapa hal mengenai etika berbicara menurut Endang dan Mulyani. 1. Pakaian. Pakaian dan penampilan sangat penting untuk diperhatikan karena merupakan hal pertama yang akan dilihat oleh nasabah.
Jadi harus berpenampilan menarik mungkin namun tidak boleh berlebihan. 2. Sikap badan saat memberikan pelayanan diusahakan menunjukkan sikap badan yang sempurna, baik dari sikap ketika duduk, berdiri, maupun sikap melakukan pelayanan. Ketiga, pandangan mata. Pandangan mata saat melakukan pelayanan harus mencerminkan kewibawaan seorang pemberi layanan. Keempat, gerak-gerik air muka wajah dan tangan, perpaduan antara air muka dan gerakan tangan mengikuti isi pembicaraan. 5. Suara dan ucapan. Dalam hal menyampaikan dan memberikan pelayanan, suara dan ucapan merupakan hal kunci dalam komunikasi. Penyedia layanan diharapkan memiliki suara yang cukup untuk didengar para pelanggan. Setiap kata yang disampaikan harus jelas dan tepat, serta mampu menggunakan ekspresi wajah dan tubuh yang sesuai dengan isi pembicaraan. Yang keenam dan terakhir, ketegasan seorang penyedia layanan harus mampu bersikap tegas dan tidak ragu-ragu dalam menyampaikan serta memberikan pelayanan agar lebih dihargai. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Muhammad Ungku. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi sikap menyambut pelanggan. Yang pertama, berdiri dan menunjukkan senyum yang tulus dan ramah dengan menatap wajah pada saat menyambut kedatangan nasabah. Hal ini harus dilakukan secara terus-menerus atau konsisten. Yang kedua, berdiri pada saat menyambut nasabah, menjabat tangan dengan hangat dan dengan sikap yang bersahabat serta mengucapkan salam. Yang ketiga, menyapa nasabah dengan menyesuaikan waktu. Contoh mengucapkan selamat pagi Bapak atau Ibu saat waktu menunjukkan pagi hari. Yang keempat, mempersilahkan nasabah untuk duduk dengan menunjukkan kursinya disertai dengan gerakan tangan. Yang terakhir, apabila akan memotong pembicaraan, pelanggan diharuskan untuk meminta izin terlebih dahulu dengan mengucapkan mohon maaf atau maaf sebelumnya. Yang selanjutnya, sikap dalam memberikan pelayanan. Yang pertama, ada sikap atau posisi duduk yang tegak menghadap nasabah, badan agak maju ke depan dan sikap tangan diletakkan di atas meja. Yang kedua, menyebutkan dan menanyakan nama nasabah dalam percakapan dengan nasabah dan proses pelayanan. Yang ketiga, menyimak pembicaraan nasabah. Saat nasabah berbicara, harus menunjukkan sikap menyimak dan mendengarkan dengan memberi tanda seperti anggukan atau kata-kata singkat. Yang keempat, berusaha mengerti dan memahami pelanggan dengan menjadi pendengar yang baik. Yang kelima, menunjukkan rasa empati dan perhatian saat nasabah menyampaikan keluhan atau komplain. Yang keenam, saat proses memberikan layanan, harus fokus pada wajah dan ucapan atau pernyataan dari nasabah. Yang ketujuh, tidak sedang dalam keadaan makan ataupun minum. Yang kedelapan, tidak berbicara dengan karyawan lain kecuali memang ada keperluan yang sangat penting, tetapi harus meminta izin kepada nasabah terlebih dahulu. Yang terakhir, tidak diperkenankan menerima telepon pribadi pada saat jam layanan serta saat melayani nasabah, baik itu menggunakan handphone. Baik, yang selanjutnya, keramahan dalam memberikan layanan. Yang pertama itu memberikan senyum dengan tulus dan ramah kepada semua nasabah. Hal ini dapat diartikan sebagai sebuah kesiapan dalam melayani nasabah. Yang kedua, melakukan kontak mata dengan nasabah saat berbicara. Yang ketiga, mendengarkan, mengerti, dan memahami keluhan dan permasalahan nasabah. Yang keempat, tidak diperkenankan memotong pembicaraan nasabah. Yang kelima, menyebutkan nama nasabah saat berbicara dan melayani nasabah. Yang terakhir, membimbing nasabah dalam proses pengisian formulir maupun data lainnya. Yang selanjutnya, D, kehandalan dalam memberikan pelayanan. Yang pertama itu memberikan informasi mengenai produk dengan baik, benar, dan akurat kepada nasabah serta menggunakan alat peraga atau brosur. Yang kedua, pada saat memberikan penjelasan kepada nasabah, diusahakan tidak bertanya pada karyawan lain. Yang ketiga, menyimpulkan pembicaraan selanjutnya, menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil untuk menindaklanjuti keluhan atau permasalahan dan permintaan nasabah.
Yang terakhir, menawarkan bantuan lain kepada nasabah atau memberikan kesempatan nasabah untuk bertanya. Selanjutnya, e-cross-selling. Yang pertama, memberikan penjelasan kepada nasabah bahwa produk yang ditawarkan beda dengan pesaing lain, serta lebih baik dan belum dimiliki oleh nasabah. Yang kedua, menawarkan produk lain yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Yang terakhir, apabila nasabah ingin mempelajari produk lebih lanjut, maka nasabah dipersilahkan untuk membawa brosur dan mempelajarinya. Yang terakhir, F. Sikap saat selesai melayani nasabah: berdiri tegak dengan senyum ramah dan mengucapkan terima kasih, salam, serta ucap selamat beraktivitas kembali kepada nasabah. Baik, mungkin itu saja penjelasan materi dari kami. Sekian dan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.